arsip sistem subjek. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Bahan ada surat yang akan diarsip, kartu indeks, kertas cover, kertas HVS berwarna, map Snellhector, buku agenda tunggal, daftar klasifikasi arsip, dan kartu kembali. Untuk alatnya ada pensil, pulpen, penggaris, gunting, penghapus, double tip, klip, dan perforator. Langkah kedua yaitu memisahkan antara surat masuk dan surat keluar. Karena kita bertugas sebagai sekretaris di PT Grand Store, maka jika kod surat tertulis PT Grand Store, artinya surat tersebut merupakan surat keluar. Dan jika kod surat berasal dari perusahaan atau instansi lain, maka surat tersebut termasuk surat masuk. Langkah ketiga yaitu menentukan subjek surat. Setelah surat dipisahkan, kita membaca dan memahami perihal atau isi surat untuk menentukan masalah pokok. Setelah menentukan masalah pokok, kita juga menentukan sub masalah pokok. Kemudian menentukan juga sub-sub masalah. Dan yang terakhir, menentukan kode klasifikasi arsip. Contohnya, jika surat membahas lamaran pekerjaan, maka termasuk masalah pokoknya yaitu kepegawaian atau KP dengan kode sesuai daftar klasifikasi arsip. Langkah keempat yaitu membuat guide. Pertama, siapkan kertas cover, pensil, penghapus, penggaris, gunting, dan double tip. Kemudian, buat guide dengan ukuran yang sesuai dengan gambar. 4 cm, 3 cm, 2 cm, dan 1 cm. Lalu, temukan antara titik 2 cm dengan titik 1 cm dan digaris kemudian digunting. Tempelkan guide menggunakan double tip. Kemudian, tempel guide pada kertas HVS berwarna sesuai dengan gambar. Buat guide sebanyak 5 buah karena jumlah masalah pokok dalam klasifikasi arsipnya ada 5. Maka dibuat 5 guide agar arsip lebih mudah dikelompokkan dan tidak memakan tempat terlalu banyak. Guide tersebut diberi nama sesuai masalah pokok, yaitu KP untuk kepegawaian, KU untuk keuangan, PM untuk pemasaran, HM hubungan masyarakat, UM untuk umum. Langkah selanjutnya yaitu melubangi surat dan guide. Lubangi surat dan kertas HVS berwarna menggunakan perforator agar dapat dimasukkan di dalam map Snellhector. Langkah selanjutnya yaitu memberi tanda pada surat. Pada pojok kanan atas diberi tabel, kemudian diisi dengan kode arsip sesuai dengan masalah pokok dan kode yang ada pada daftar klasifikasi arsip. Setelah itu, pada pojok kiri bawah surat diberi tanda pelepas dengan tanda seperti arsip. Langkah selanjutnya yaitu mengisi kartu indeks. Kartu indeks diisi
berdasarkan perihal surat, bukan berdasarkan nama perusahaan atau nama orang. Format kartu indeks diisi sebagai berikut. Judul surat diisi dengan nama perusahaan atau nama orang. Nomor surat diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada surat. Tanggal surat diisi sesuai dengan tanggal yang ada pada surat. Dan kode surat diisi berdasarkan perihal surat. Lalu untuk tabel di sebelah kanan atas diisi kode yang ada di daftar klasifikasi arsip atau buku agenda tunggal. Langkah-langkah mengisi kartu kendali. Isi kolom indeks, diisi nama perusahaan atau nama orang yang sudah diindeks. Pada kolom tanggal, diisi tanggal surat diterima atau surat itu dibuat. Pada kolom M atau K, diisi sesuai dengan suratnya. Itu termasuk surat keluar atau surat masuk. Jika itu surat keluar, maka tulisan K-nya itu dilingkarin dan sebaliknya. Terus untuk nomor urut itu bisa dilihat dari urutan pada buku agenda. Pada kolom kode diisi dengan kode yang ada pada buku agenda. Perihal diisi sesuai dengan perihal yang ada pada surat. Isi ringkas diisi sesuai buku agenda atau lembar disposisi. Lampiran diisi sesuai dengan lembar disposisi. Pada isi kolom dari atau kepada, kalau surat itu termasuk surat masuk, yang diisi hanya kolom dari. Tetapi jika itu termasuk surat keluar, yang diisi hanya kolom kepada. Pada kolom tanggal diisi sesuai tanggal yang ada di surat. Dan untuk kolom pengelola dan paraf diisi nama orang yang mengelola serta parafnya. Untuk catatan itu opsional. Langkah yang terakhir yaitu menyimpan surat ke dalam map Snellhefter. Diurutkan berdasarkan kode klasifikasi arsip. Bisa dilihat sesuai dalam video.